Halo Mam, halo semuanya, Assalamualaikum. Nah, ini di pagi weekend ya, jadi ini hari Sabtu dan aku ini di sini lagi di rumah teman aku untuk melihat perlombaan yang ada di dekat rumahnya. Jadi ini masih acara 17 Agustusan memperingati Hari Kemerdekaan ya di bulan Agustus. Cuma kadang mereka kan punya kesempatannya di minggu kapan dan ini baru ada di minggu ini. Nah, di sini tuh aku melihat kekompakan mereka dari lomba-lomba makan kerupuk, dan ini temen aku. Dan dia di sini nggak juara, tapi dia juara balap karung sama juara joget ya. Nah, kalian gimana? Udah merayakan 17 Agustus di tahun ini atau belum? Jujur di sini aku agak sedih karena di tahun ini, di bulan kemerdekaan ini aku nggak ikut merayakannya, cuma ikut menonton ya. Biasanya ini aku selalu aktif untuk ngikutin perlombaan karena di kampung aku udah melakukan perlombaan-perlombaan di waktu lagi aku pulang kampung. Jadi aku di sini cuma menonton karena mau ikut. Aku masih agak canggung ya karena ini kan perumahannya teman aku. Nah, terus ini aku dari rumah teman aku, lanjut aku ke minimarket. Aku lupa gula sama kopi palsu itu habis, jadi aku mau membelinya. Di sini aku sama Mbak Ai, jadi Mbak Ai juga mau membeli sesuatu gitu. Di sini aku mau ucapin happy weekend buat para emak-emak sekeluarga. Gimana nih weekendnya hari ini? Kalian isi dengan apa? Kalau aku di rumah aja, kemungkinan ini aku bakalan aktivitasnya di rumah seharian karena mau bersih-bersih rumah. Dan ini pada siang harinya, jadi pas aku dari minimarket ini aku segera isi-isi toples-toples yang kosong kayak kopi sama gula. Jadi kemarin pas belanja bulanan gitu aku nggak ngeh kalau kopi sama gulanya habis karena sifat aku jeleknya itu aku kadang telador nggak ngecek gitu, yang asal kemarin tuh jadinya pas belanja bulanan itu si teteh ngedadak ngajak belanja, jadi aku nggak ngecek yang punya aku tuh habisnya apa aja, jadi aku langsung pergi. Dan seperti inilah pas di rumah Pak Su minta kopinya habis, jadi aku mendadak ke minimarket yang deket rumah ya. Nah, di rumah itu yang ngopi cuma Pak Su, aku nggak ngopi, ngeteh pun aku jarang, kalau lagi pengen aja, nggak yang harus ngeteh banget tiap hari, susu juga jarang, aku tuh terfokus sama air putih aja, ya paling yang kalau aku mau lagi ngeteh yang ngeteh, tapi itu pun jarang ya. Jadi di sini aku nggak ngopi kalau lagi misalkan teman-teman lagi ngopi, temen main gitu, baru aku icip-icip, tapi kalau untuk sejak bikin kopi itu aku nggak pernah ya. Nah, karena toples besarnya ini udah penuh, jadi ini aku pakai toples yang kecil untuk gula sisanya. Jadi nanti paling aku habiskan dulu yang dikit ini, baru aku buka yang toples besar. Terus ini juga aku nggak lupa untuk ngisi si toples minyak sayur. Jadi minyak sayur aku yang di toples ini udah habis, ini aku mau isi ulang. Kebetulan minyak sayur aku ini masih ada setengahnya lagi dari 2 liter gini ya.
Jadi beneran aku ini sebulan bisa 4 liter. Ini kalau aku cuma tumis-tumisan. Kalau untuk masak goreng-gorengan kayaknya kurang ya. Biasanya tuh sampai 6 liter gitu. Dan ini aku nggak lupa juga untuk pasang gorden kolong dapur gitu. Jadi waktu lagi aku mau pulang kampung kan gorden kolongnya ini aku copot-copot dan aku cuci. Dan karena aku punyanya cuma satu, jadi nggak ada buat ganti-gantinya. Ini udah bersih, aku pasang lagi. Nah, insya Allah kalau misalkan ada rezeki lagi, aku beli lagi. Kalaupun ada yang mau endorse, silahkan aku terima dengan senang hati untuk endorse. Ternyata pakai tongkat fleksibel ini tuh sangat mudah banget ya, sangat praktis, simple pokoknya deh. Jadi tuh yang nggak harus ngebor-ngebor dinding-dinding dapur kayak gini. Jadi cukup cuma diputer-puter. Jadi deh nih kolong gordennya dan terlihat rapi. Terus di sini aku mau taruh-taruh piring yang udah aku cuci di etalase. Dan gak lupa juga aku selalu membersihkan meja-meja dapur kayak gini dari kompor, meja, dinding, pokoknya semuanya setelah masak ya. Jadi biar terlihat rapi dan bersih. Nah, ini yang paling penting. Jadi di bawah kompor ini selalu aku bersihkan setiap kali masak karena biasanya kan kecipratan minyak, kadang juga yang namanya ketindihan dari kaki-kaki kompor ini kadang suka ngebekas gitu. Jadi penting banget buat aku ngebersihinnya karena dia nggak terlihat ya. Biarpun nggak terlihat, aku paling fokus biasanya di titik itu. Terus nggak lupa juga nih aku mau ngebersihin tempat-tempat toples-toples bumbu kayak gini. Biasanya itu aku bersihinnya itu di atas-atas pembukanya si toples kayak gitu ya, tutupnya maksudnya, karena kan takutnya berdebu. Dan ini juga tempat bumbunya juga aku bersihin karena ini udah 3 hari nggak aku bersihin, jadi banyak debu-debu kecil kayak gitu. Nah, sedikit cerita nih, dulu tuh awalnya tuh aku ya dalam mengurus rumah itu agak sedikit males-malesan kayak gitu, jadi tergantung mood aja baru aku mau ngerjain. Tapi semenjak aku gabung di channelnya masalah rumah tangga kayak gini, aku termotivasi banget dari kalian semua yang bikin aku tuh pengen makeover dapur. Hingga saat ini aku juga paling gak suka yang namanya itu rumah berantakan ya. Jadi poin plusnya itu aku tuh semakin rajin, semakin bersih, dan semangat untuk mengerjakan kerjaan rumah. Jadi yang mau bangun channel, yuk segera bangun channelnya. Bukan berarti kita untuk mengejar uang dari YouTube ya, karena jujur di sini tuh gaji YouTube itu sebenarnya tuh nggak seberapa, tergantung dari view. Nah, yang mendapatkan view-nya itu kan susah banget tuh. Jadi aku mengerjakan ini dengan ikhlas sebagai hobi dan sebagai memotivasi diri sendiri untuk lebih giat dalam mengurus rumah tangga aku dan rumah ya, kayak gitu. Jadi dijadiin enjoy aja pokoknya. Aku senang banget mengerjakan ini semua. Jangan dijadikan beban, jangan dijadikan patokan mencari uang di YouTube ya. Kalau misalkan rezekinya udah ada, insya Allah rezeki itu datang sendiri tanpa kita sadarin. Nah, aku udah bilang tadi, jadi weekend ini tuh aku isi dengan kegiatan cleaning motivation gitu ya. Jadi bersih-bersih rumah. Kalian bisa lihat nih keadaan kamar mandi aku ini banyak kerak-keraknya gitu di bagian bawah. Biasanya kan kamar mandi seperti itu ya. Jadi bagian bawah itu yang paling inti dari kebersihannya. Kalau kitanya jorok ya pasti itu udah banyak banget kerak-kerak kayak gini nih. Tapi ini jujur aku selalu bersihin, cuma pas ditinggal di pulang di Jawa itu kemarin aku belum sempat bersihin lagi, dan sekarang ini niatnya aku mau bersihkan karena jujur aku paling gak suka banget dinding-dindingnya berkerak seperti ini. Yang udah aku bilang, dulu tuh aku sebodohan banget orangnya, tapi di sekarang ini semenjak aku kenal kalian semua, aku tuh paling gak suka yang namanya ngelihat kotoran-kotoran kayak gini.
Kalau udah terlihat bersih, siapa sih yang suka, siapa sih yang senang? Pasti keluarga dan kita sendiri merasa puas ya. Karena rumah kita biarpun tidak bagus, tidak cakep atau tidak mewah, tapi dengan bersih itu udah kepuasan sendiri kalau rumah kita itu lumayan bersih gitu ya. Karena di sini menurut aku kamar mandi itu nomor satu yang harus dijaga kebersihannya. Karena kenapa? Kadang kita kan kalau kedatangan tamu, misalkan dia mau pipis atau mau apa, kan mereka juga bisa nilai sendiri dari segi kebersihan kamar mandinya. Baru mungkin mereka melihat isi ruangan. Kalau misalkan ruangannya bersih tapi kamar mandi enggak, kayaknya agak gimana gitu ya, karena kamar mandi mencerminkan diri kita sendiri sih kalau menurut aku. Itu menurut aku ya, aku nggak tahu aku salah apa enggak. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Alhamdulillah ini kamar mandinya udah selesai aku bersihkan semua, walaupun enggak yang bikin mewah, tapi ini alhamdulillah udah bersih. Jadi kotoran kerak-keraknya itu sudah hilang. Nah, untuk bagian pojok-pojoknya juga kalian bisa lihat, yang tadi ini ada kerak sekarang udah nggak ada. Nah, jadi seperti ini aku menjaga kebersihannya. Untuk dinding-dinding itu biasanya aku bersihkan seminggu sekali atau tergantung dari aku nyuci ya. Kalau lagi pas aku nyuci sekalian gitu aku bersih-bersihkan, tapi kalau emang lagi males seminggu sekali itu udah pasti aku kerjain. Nah, kayak gini. Alhamdulillah ya, pokoknya udah bersih biarpun nggak bagus. Dan kamar mandi aku ini masih simpel banget dan belum banyak barang. Dan ini dia semuanya, dari lantainya, lantai ubinnya, dari lantai dindingnya juga udah bersih ya. Terus kita berpindah ke dapur lagi. Jadi ini juga dapur udah bersih dan kinclong. Jadi nggak ada minyak-minyak yang masih melekat di meja-meja dapur gitu, di kompor maupun di dinding. Nah, kalau udah kayak gini siapa sih yang puas kalau bukan kita sendiri ya. Dan yang pastinya pasti dipuji sama Pak Su. Iya nggak? Pak Su juga bakalan nyaman di rumah juga. Dan ini sisi kordengnya yang menutupi aib-aib aku, yang di bawahnya wajan-wajan apalah entah berantah itu. Terus ini sisi kanannya yang etalase tempat piring, tempat gelas, dan toples-toples. Ini PR, suatu saat nanti aku bakalan perbaiki. Ini bakalan aku pindah-pindahin lagi biar agak lebih rapi. Oke, segitu dulu aja. Sekian video aku. Assalamualaikum.